Halo, Herli. Dengar nggak? Halo Kak Riri, bagus bagus. Oke. Oke, selamat pagi Kak. Pagi ya di sana Kak ya? Selamat pagi, malam. Ya, di sini pagi jam 10.19. Oh, berarti kalau nggak harus ini ya jamnya. Kalau musim tertentu beda jamnya gitu ya Kak ya? Ya, ada daylight saving di sini. Oh gitu. Jadi spring itu maju 1 jam, ntar pas Mm-mm. fall itu mundur 1 jam. Kalau di Maryland, Gitu gitu. Di ya, kota apa ini Kakak? saya di Maryland, di Di, kota Odenton. oh gitu. Udah lama ya Kak di sana Kak? Di Amerika saya dari 2006. Wih, udah. Berarti 20 tahun ya. Ha, 20 ha. tahun ya. Tapi waktu sekolah dulu di Indonesia kan ya? Enggak, saya sekolah di Indonesia habis lulus SMA, terus D3 di Turki, terus kan 2003 lulus kuliah, lulus SMA, 2005 lulus kuliah, D3 di Tarakanita, terus ke sini ke Amerika. Kita mulai dari situ kali Kak, awal mulanya dulu. Waktu sekolah dulu gimana ceritanya kok bisa sampai sekarang ke Amerika tuh, gimana tuh ceritanya tuh? Jadi ikut orang tua ke Amerika. Jadi bisanya sponsor orang tua ya? Ya, sponsor orang tua kerja, ayah saya kerja, tapi kita dapat ya sponsor gitulah. Terus kita datang ke sini, terus saya waktu itu cuma kerja aja, belum sekolah. Waktu itu lagi 21 atau 22 waktu kesini. Kalau 20 tahun lalu, iya sekitar 20-21 lah. Kerja aja kan, baru melek kan, 20 tahun ke Amerika. Mendingan kerja gitu kan, untuk dapat uang. Udah kayak itulah, bergaul, terus kerja di restoran, kerja di deli, sampai akhirnya dia ke musik festival gitu lah. Pokoknya campur-campur lah gitu ya. Udah hepan lah, masih muda. Terus pas I think umur 25 tuh saya mulai sadar mau ngapain ya. Terus saya pernah kerja di kantor, di doctor office. Doctor office, jadi kayak asisten di front desk gitu, yang nerima tamu gitu kan. Terus frontlinernya gitu ya? Iya, jadi yang nerima office, jadi appointment di DC, di Washington DC waktu itu. Terus dokter saya bilang, Riri kamu bagus, itu jadi aja medical assistant. Dia bilang, oh oke. Terus saya sekali lagi jadi medical assistant. Jadi kayak cuma training setahun doang deh. Medical assistant tuh asistennya dokter. Jadi di sini tuh ada primary care doctor yang punya office sendiri. Terus kalau di kantornya dia itu ada medical assistant. Jadi yang begitu pasiennya datang ke kantornya dokter itu, jadi dia nanya yang kasih yang nanya kenapa keluhannya sebelum ngomong ke dokter. Iya, anamnesa awalnya si medical assistant itu ya. Correct, ya. Kayak triage gitulah. Iya. Terus blood pressure, terus gimana keluhannya kenapa, terus ngambil darah kalau diperlukan. Di situ juga. Terus ya udah begitu dokternya datang ngomong-ngomong, kasih obat gitu udah. Terus saya juga medical assistant, ngambil darah bisa, terus kasih infus bisa juga waktu itu, di under doctor license. Udah tuh berapa tahun tuh ya, 2 atau 3 tahun deh masa. Itu untuk menjadi medical assistant ini kayak sekolah juga atau kayak kursus ya, atau gimana Kak? Juga. Sekolah setahun saya waktu itu, kayak kursus lah, kursus ya? Kayak intervokal gitu deh. Apa ya, kalau di Indonesia kayak pelatihan kursus nyebutnya. Iya benar kursus Kak. Doang. Cuma setahun, nggak ada ininya level. Nggak ada, nggak bisa transferable gitu. Habis itu saya ngerasa kok stuck gitu ya di doctor office. Terus teman saya bilang jadi CNA aja. Nursing CNA itu Certified Nursing Assistant. Jadi itu kerja di panti jompo, assisted living gitu. Terus ya udah, saya itu kursus juga kalau nggak salah 3 bulan deh, 3 bulan doang. Oh gitu. Untuk kayak cuma kayak pelatihan cara makein pasien yang lumpuh gitu, ada tekniknya supaya badan kita nggak sakit gitu kan. Terus cara menyiapin makanan, cara de-escalate patient yang demensia tuh ada caranya, cara ngomongnya tuh
supaya dia nggak makin makin marah atau makin gimana tuh ada caranya ya. Oke lah, saya jadi CNA. Terus saya mikir, kok jadi CNA aja? I want to be something else. Ya udah, saya apply nursing school. Itu saya nursing school itu kalau harus ada prerequisitionnya itu 2 tahun. Oke, itu untuk jadi nursing school itu chemistry, biologi. Masuk ke kuliah 4 tahun. 4 tahun, oke. Kalau CNA tadi 3 bulan itu aja? Itu bachelor. CNA 3 bulan aja. 3 bulan, ya, oke. CNA 3 bulan. Kalau yang ini 3 tahun ini ya? Ini yang nursing, ya 3 tahun. Nursingnya aja, jadi sebelum bisa masuk ke nursing program tuh harus punya prerequisition dulu. Kayak chemistry, biology, ya pokoknya. Udah, terus apply ke nursing school. Saya diterima tuh, alhamdulillah, kan susah banget itu tuh dari ribuan itu susah banget untuk jadi nursing. Diterima, dan itu programnya cuma 2 tahun. Kalau udah keterima, itu yang benar-benar akselerasi, yang benar-benar nggak boleh nggak kerja. Khusus ya gitu ya? Nggak boleh kerja karena setiap Monday to Friday benar-benar padat. Oh ya. Dan jadi itu tuh harus belajar, harus nggak mungkin nggak belajar. Bener, pokoknya susah di sini ya. Di sini susah. Aku ya udah 2 tahun, jadinya diploma tuh. Jadinya RN bukan BSN. Register nurse. Ya, register nurse. Udah, terus pass NCLEX. Jadi selama nursing school tuh saya kerja di hospital. Jadi CNA hospital di unit med surg. Oke. Jadi selama selama nursing school tuh saya juga CNA di hospital selama 1 tahun atau 2 tahun, lupa deh. Jadi kuliah itu juga, kerja juga ya? Kerja juga, kerja cuma seminggu sekali, ya. Oke. People say 1 foot inside the door. Oke, padat banget berarti ya. Padat banget. Oke, lanjut juga kan? Iya. Karena mahal. Tapi waktu itu belum berkeluarga ya, Kak ya? Belum, masih masih single. Masih muda. Oke, lanjut Kak. Ya, terus jadi CNA, saya di med surg unit gitu. Kayak unit yang biasa aja, yang orang sakit pneumonia, yang sakit flu, biasa aja. Itu saya ngeliat, jadi saya banyak belajar dari nurse-nurse yang saya assist gitu. Kalau jadi nurse nih begini, you wanna be a good nurse, you have to be like this. Oke. Jadi 2 tahun itu saya belajar sama nurse juga, cara gimana jadi nurse dan sekolah nurse. Akhirnya lulus dari MC, Montgomery College, jadi RN. Terus saya keterima di unit yang saya kerja jadi CNA itu, jadi nurse. Jadi ya, di situ di tempat yang jadi CNA terus jadi RN. Oke, gitu ya. Gitu. Terus karena saya bekerja keras juga, jadi mereka suka saya jadi nurse itu. Terus saya cuma 1 tahun. Dan setiap hospital itu mereka suka nurse-nya itu bachelor. Gak apa-apa, RN juga gak apa-apa. Tapi mereka pengennya bachelor kan. Dan itu saya dapat full ride scholarship dari RN ke BSN. Oke. Itu kalau nggak salah cuma 1 tahun untuk RN to BSN. Sampai sekarang masih di rumah sakit itu? Enggak, saya pindah. Oh, pindah. Iya. Jadi di sini di Amerika tuh triknya kalau mau naik gaji, gitu. harus pindah-pindah. Oh iya. Oh, ini cara juga nih dicatat nih. Salah satu triknya ya. Dan berkembang juga ya. Jadi kayak jangan stuck sama satu posisi saja di unit yang itu. Jadi kamu harus berkembang ke unit yang lain, ke hospital yang lain yang lebih berkembang aja, karena setiap hospital itu kan beda-beda dan bekerja dengan orang yang berbeda-beda juga. Gak cuma kita nggak mau stuck dengan ini aja atau enggak, kita mau yang berkembang lah, ilmu kan berkembang. Cari pengalaman baru gitu ya Kak ya. Ya, pengalaman baru juga, maksudnya salary-nya juga baru kan. Pokoknya yang penghasilannya meningkat gitu ya dari sebelumnya gitu ya. Kan udah dapet pengalaman nih, berapa tahun, misalnya 3 tahun, 4 tahun di rumah sakit ini. Hospital yang lainnya tuh, good, suka raise up gitu.
Oke gitu. Itu kalau jalur yang memang sekolahnya di Amerika ya Kak. Kalau Di Amerika, misal ya. yang teman-teman kayak di Indonesia, yang sekolah di Indonesia terus pengen kerja di Amerika gitu, bisa ada jalurnya nggak atau gimana caranya? Itu saya jujur saya kurang tahu karena saya nggak pernah sekolah di Indonesia kan. Tapi saya punya banyak teman yang traveler, international traveler, international nurse, itu banyak dari Filipina, dari kayak negara-negara di Afrika gitu, Filipina, Jepang, itu mereka nge-apply jadi nurse traveler. Terus ya udah mereka, tapi kalau nggak salah jarang banget yang langsung dari negaranya ke Amerika. Jadi mereka pengen yang punya udah experience yang di Dubai, di negara yang lain dulu. Kebanyakan dari Dubai sih. Banyak gitu. banget traveler, international traveler, iya. Jadi nggak bisa langsung ke Amerika gitu nggak ya? Datang ke Amerika, saya nggak tahu, mungkin ada, mungkin. Dan lagi itu yang unit saya tuh unit ICU kan. Jadi mereka pengen yang pengalaman yang udah melanglang buana gitu kan. Mungkin kalau unit lain kayak rehab atau kalau yang panti jompo itu tadi mungkin ada kali ya. Yang assisted living atau acute care gitu kan. Acute care facility itu mungkin bisa kali. Karena kan cuma ngasih obat doang gitu. Sampai sekarang berarti kerjanya di yang kakak sebutkan tadi, yang di ICU itu, intensive care unit itu. Saya di trauma ICU. Oh gitu. Nah itu gambaran kerjaannya gimana kak? Bisa ceritakan? Gambaran kerja saya, jadi orang-orang yang kecelakaan atau gunshot itu masuk ke hospital kita. Tapi levelnya kita harus hospital di grade-nya kan, setiap hospital ada grade. Nggak semua hospital tuh bisa trauma. Ya itu nggak semua trauma bisa level 1, level 2. Hospital kita level 2. Level 2 means acute banget yang parah bisa ke kita. Berarti yang paling rendah level 1 ya? Level 3. Level 3. 3, 2, 1 gitu ya. Oke. 1 ya. Dan di ICU jadi ada trauma B di emergency room. Kalau mereka udah survive, maksudnya stable lah, dari trauma B masuk ke ICU saya, ke kita, trauma ICU. Itu banyak yang kecelakaan, motorcycle vehicle kecelakaan, gunshot, orang jatuh dari tangga atau jatuh dari mana gitu. Apalagi ya, pokoknya yang benar-benar trauma yang gnarly gitu deh. Tentang gitu ya. Oke, untuk yang tertingginya tadi level 1 ya. Kalau yang level 1 tuh berarti yang gimana ya menggambarkannya ya? Yang kayak pernah nonton ER gak? TV ER, show ER atau TV Grey's Anatomy, bukan Grey's Anatomy. Kayak ER lah. Kayak The Pit kayak gitu. Itu level 1 yang benar-benar kita semua bisa kecuali kayak ECMO. Gimana ya? ECMO tuh mesin yang gantiin jantung dan paru-paru. Oh iya. Kita nggak bisa tuh. Ketergantungan dengan mesin semua ya kak. Dengan levelnya, level care-nya itu harus kita fly ke hospital yang lain. Oke, berarti kayak ventilator apa segala macam adanya di level itu ya? Oh kita juga bisa, cuma ECMO doang. Oh cuma gitu. Bedanya kalau nggak salah ya. Kita juga nggak pernah ngebahas. Yang kalau nggak salah ECMO kita nggak ada, itu yang bikin level 1. ECMO kita nggak ada ECMO di rumah sakit kita. Kalau semuanya bisa. Tingkatan kalau di Indonesia kan, ingat nggak kakak kan kalau di Indonesia ada kayak tingkatannya itu dari puskesmas ke rumah sakit. Rumah sakit pun kan ada yang tipe-tipenya juga. Nah kalau di Amerika tuh tingkatan paling rendahnya apa kak? Apa langsung ke rumah sakit? Atau ada nggak puskesmas versinya Amerika gitu? Ya. Oh ada, tapi bukan punya negara. Oh gitu. Kayak private gitu ya. Klinik jatuhnya ya? Urgent care. Ya klinik yang bisa walk in, masuk. Ya namanya urgent care. Jadi kalau urgent care udah nggak bisa take care ke hospital, ke emergency room. Oh iya, kurang lebihnya ini ya tahapannya sama kayak di Indonesia juga ya. Kayak puskesmas baru naik ke ini gitu ya. Kalau puskesmas nggak bisa kan diserahkan ke rumah sakit kan. Iya. Ya, oke, dari pengalaman di sana yang tergambar kak, kira-kira apa nih perbedaan sistem kesehatan di Amerika sama di Indonesia? Ada nggak?
yang paling mendasar banget nih yang kelihatan. To be honest ya, Iya 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 BPJS iya iya BPJS. itu bagus. Heeh. I mean, saya nggak pernah ngerasain BPJS to be honest. Terus ibu saya punya BPJS, let's say, ada. Itu menurut dari cerita saya itu kayaknya di cover semuanya gitu. 100% Kayaknya bagus Kak. deh. Benar, iya. Mulai dari obat, Iya kan? tindakan, ya semua. Ya ada pasti nggak bisa, maksudnya Indonesia nggak bisa compare ke Amerika, negara develop and developing kan. Tapi dengan BPJS aja itu udah, I think that's a good progress dari zaman 2006 kan. Iya. Dari 2006 kita nggak punya BPJS waktu saya dulu. 2000. Sekarang udah ada BPJS. Mulai berapa ya BPJS tuh? Saya mulai kapan tuh BPJS? 2007 ke atas 10, kayaknya Kak. 10 ya sekitaran 2007. segitu Kak. Oh oke. 7 ke atasan gitu ya rasanya. Ya mungkin. Tapi waktu itu saya remember nggak ada BPJS. Belum ada ya. Dulu cuma masih ada Askes. insurance. Iya, Ya. asuransi kesehatan namanya. Tapi itu kan untuk yang Pegawai negeri dan lain-lain ke ya. bawah ya. Iya, ini semua orang kan asal bayar. Iya. I think that's a good one. Terus ke dokter nggak perlu pakai appointment ya? Iya, nggak perlu Kak. Ya, pokoknya kita datang langsung aja. Kalau di sana Indonesia gimana? Hebat. Oh itu unggul Indonesia tuh. Oh ya. Di Amerika. Saya Pak, saya sakit jantung atau apa? Ya udah ini appointment yang tersedia sebulan lagi lah. Sebulan lagi. Oh gitu. Harus janjian dulu ya kalau di sana ya. Ya atau enggak ke Urgent Care. Urgent Care juga nunggunya lama. Ke puskesmas gitu. Tapi ya bayar mahal kan. Iya. Bayarnya $300 atau berapa lah. Terus kalau ke emergency room bisa $500. Jadi di sini resource-nya banyak. Tapi mahal. Kalau nggak punya insuran ya udah Anda bye-bye. Kalau di Indonesia kan nggak perlu kayak gitu Kak. Pokoknya kita kebetulan lewat aja gitu mau kontrol nih, oh bisa langsung dilayani. Boleh gitu. I think that's nggak perlu janjian. Tapi efek sampingnya kan itu cuman jadi kayak pasien menumpuk apa gitu karena memang nggak terjadwal iya dia. Tidak ada yang tahu ya hari ini bakal beramai atau enggak gitu. Ya kan. Benar, karena nggak tahu kita kan hari apa list-listnya hari ini dapat berapa gitu. Dapat berapa orang, terus nunggunya ternyata ada 20 orang di depan kita kan. Jadi mana gitu kan. Nggak bisa diprediksi memang. Iya nggak bisa diprediksi. Ada yang positif dan negatifnya. Gitu. Ya. Kalau saya sih itu ya. Iya. Kalau untuk upah sendiri gimana Kak? Boleh disebut nggak nih? Kalau nggak, ini kita lewat aja. Gaji untuk perawat itu sendiri, gimana bayaran di sana? Bagus, but it's not enough. Jadi tergantung experience. Jadi dari awal ini saya jujur ya, dari awal itu 2018. Itu jadi awal nurse itu ada selama setahun itu namanya resident nursing. Itu dibayarnya kalau nggak salah saya $27 sejam. Habis selesai per jam. Oke. $27. Itu dikit zaman dulu. Terus habis kelar setahun itu dikasih $3 apa $2 ekstra deh kalau nggak salah, lupa. $30 kalau nggak salah. Rata-rata 8 jam kan ya? Rata-rata 12 jam. 12 jam? Tinggal kalikan. Oke. Ya. Jadi kita legally kita seminggu cuma boleh kerja 40 jam. Setelah 40 jam dikasih overtime. Jadi kan 12 dikali 3 kan 36 ya. 36 lah sekitar. Ya almost full time lah. 3 kali seminggu. Terus dari situ berdasarkan pengalaman, semakin lama pengalaman semakin naik gajinya. Jadi setiap tahun kita dikasih gaji 50 sen lah, increase 50 sen. Ya udah sampai saya udah berapa tahun? Udah 7 tahun, 8 tahun. Nah, itu untuk di posisi udah menjadi register nurse ini. ICU, RRN ya. Kalau waktu posisi dulu yang masih apa nyebutnya ke sebelum register CNA. CNA. Sekarang saya RN. Gak apa-apa nih, saya transparan aja ya. RN saya sekarang setelah 8 tahun kerja itu sekitar $52 per jam. $52 per jam. Oh,
Wow, 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 besar Kak. Tapi pajaknya besar Itu juga 8 kan ya tahun di ya. sana ya Kak ya? Ya pajak, ada social security, terus Ah, ada 401k itu uang pensiun. ya, ya, ya. 401k uang pensiun, terus benefit ya, benefitnya ada insurance juga diambil, mata Ah, sama ear, sama mata sama apa lagi ya, dentist. banyak banget ya Iya pot. jatuh-jatuh, jodoh 40%, iya Iya, iya, iya. kan dari Hampir total gaji setengahnya ya, kita hampir 40%, 40%-an. 40% out. Iya Oke. jadi nggak tuntas, nggak bersih. Oke, terakhir pulang ke Indonesia kapan Kak? Ini 3 tahun lalu apa? Oh, sempat 3 tahun Vacation. yang lalu ya. Iya. Ada rencana mau ke Indonesia lagi ini? Belum ada ya? Belum, paling tahun depan. Oke. Ya, karena kan pertama harus libur 2 minggu, 3 itu susah banget liburnya. Cari libur segitu susah. Nah, itu Iya, juga mau susah. ditanyain kalau untuk kerja di sana jatah kayak kita ambil libur cuti kalau bahasa Indonesianya gitu dalam setahun tuh dapat jatah berapa itu Kak? Kalau tergantung perusahaan ya, dan kebanyakan sih semua perusahaan hospital, itu kebanyakan mereka maunya 2 minggu setahun. 2 minggu. Jadi kalau misal pulang ke Indonesia kayaknya kurang deh kalau cuma setahun kurang. ini ya, harus 2 tahun libur ya, 2 tahun kerja dulu baru ambil libur gitu ya. Sedih banget kan. Tuh 2 minggu yang berturut-turut. Bisa ngambil seminggu sana, seminggu sini, tapi kan pengennya yang berturut-turut. Iya, kan? iya, iya, biar panjang, banyak sekalian gitu ya. Iya. Oke, di sana yang paling dikangenin dari Indonesia apa Kak? Makanannya. Tahu ya, ya. Makanan Indonesia top deh. Kayak Indonesia sama orang-orangnya sih. Ya banyak ada Indonesia, teman Indonesia di sini, tapi kayak saya kan juga banyak teman, jadi kangen aja sama mereka gitu. Aslinya mana sih Kak? Sekarang semua pada sibuk. Aslinya mana Kak kalau di Indonesia? Saya di Jakarta. Dari Jakarta. Oh, Jakarta aja ya. Jakarta Selatan. Kalau Jakarta apa ya khasnya gitu, nasi uduk apa gitu? Banyak juga kali ya di sana ya. Bakso. Bakso. Ada restoran tapi kan jauh. Iya. 40 menit gitu. Tetap memang top di Indonesia ya kalau soal makanan ya. Deh. Tiap hari makan bubur saya waktu itu balik ke Jakarta. Oke Kak, terakhir nih Kak, mungkin lebih ke saran aja sih Kak untuk teman-teman yang di Indonesia yang pengen berkarir juga nih, khususnya mau kerja di Amerika, mungkin kira-kira apa yang bisa Kakak sarankan, mungkin yang lagi sekolah atau apa dulu nih yang harus disiapin nih biar kerja ke luar negeri itu enak ke depannya gitu. Mungkin cari pengalaman kali ya. Mereka yang recruiter, mereka suka yang banyak resumenya itu banyak pengalaman. Ini. Terus kalau bisa, saya nggak tahu di Indonesia tuh ada sertifikasi atau enggak. Pengalaman kerja bisa dikeluarkan dari tempat yang dia bekerja itu. Biasanya ya, terus ada sertifikasi spesialisasi nggak di Indonesia? Jadi kalau saya ICU, saya bersertifikasi CRN. Oh ada Kak? Ada. Itu pokoknya sertifikasi semuanya dijagoin, pokoknya ambil sertifikasi. Mereka suka tuh yang Anda sertifikasi ini. Terus Inggris juga ya harus dilatih, dan begitu interview juga harus bisa ngomong dan mengerti Inggris, karena banyak sekali medicalnya yang sampai saya juga nggak tahu itu sampai sekarang apaan nih gitu. Saya nanya sama orang bule nggak tahu ya gitu, nggak tahu gitu kan. Oke. Jadi memperdalam tentang ya, kalau Anda tertarik dengan bidang Anda, if you love your job, you can go anywhere. Oke. Ya. Tapi yang paling mudah ya memang sekolah di sana ya Kak ya, dari SMA gitu sekolah di sana mungkin kerjanya lebih mudah kalau pengen tujuannya kerja di sana ya. Ya karena kalau udah di sini kan udah sertifikasi sini, mereka nggak harus confirm ini palsu atau enggak kan. Jadi ya udah dari sini aja. Jadi jangan putus asa, coba apply ke luar negeri gitu. Siapa tahu bener. Kalau Amerika sendiri nggak ada kayak program di Jerman itu yang kayak Ausbildung apa gitu, nggak ada ya Kak ya? Kayaknya nggak deh. Mereka kayaknya lebih nge-hire orang-orang dari luar yang udah pengalaman. Menurut saya ya, yang saya tahu. Agak spesial sih Amerika. Gak apa-apa. Iya, agak-agak mau. Mereka short, kita juga short loh. Bayangin kita ngambil nurse dari Jamaika. Dari Jamaica, terus dari negara Afrika gitu.
dari Kamerun, Nigeria, dari Filipina. Terus saya bilang, mana Indonesia? Like where are you? Come on. Saya rasa banyak banget yang nurses dari Indonesia yang kompeten. Itu mereka karena mereka nggak tahu jalur dan nggak tahu mau kemana kan. Benar. Itu banyak deh, ada kayak travel, international nurse traveling gitu. Coba aja apply, nothing tulus. Tapi memang untuk populasinya sendiri memang sedikit ya Kak, warga negara Indonesia yang kerja sedikit di sana, apalagi di bidang kesehatan ini ya. Yang jadi RN ya, saya cuma tahu satu doang, satu atau dua. Tapi terus saya, come on. Makasih banget loh Kak, udah berbagi informasi. Terima kasih Harley. Iya. Ya. Salam lah buat keluarga di sana. Oh iya, punya anak kecil ya Kak? Iya, saya punya. Berapa tahun? 4 sama 1,5. Oke, salam lah untuk keluarga di sana ya Kak ya. Terima Makasih kasih untuk berbagi informasi buat kami. Mungkin ini bisa menginspirasi kami ya Kak ya. Iya, Harley apply dong Kak. Aku udah ini Kak, pengen juga udah keikat pegawai negeri di sini aku Kak dapat. Aku di Kalimantan loh ini Kak. Iya, oh di pelosok banget. Gimana? Di pelosok perbatasan banget ini. Ini di tempatku di yang kampungnya Dayak itu yang masih primitif banget. Wow, that's good. Berarti dedikasi kamu tinggi. Oke, makasih Kak. Oke, makasih ya Kak. Salam untuk teman-teman sama keluarga di sana ya. Oke, selamat malam. Selamat pagi. Malam. Pagi, malam.